Cep Ferdiansah kena evaluasi Coach Bojan Hodak setelah laga Persib Bandung melawan Persebaya. Kabarnya akan digantikan oleh salah satu orang dari akademi yang cukup berbakat. Tapi bro, kalau pemain akademi teh di Persib mah sulit berkembang. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh salam dunia dimanapun kalian berada. Sebelumnya saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita update info terbaru tentang Persib Bandung. Dan kali ini kita membahas tentang pemain muda yang kemarin bisa dibilang cukup mendapatkan sorotan gitulah dari bobotoh, karena khususnya di momen dimana ketika Cio Alves udah habis-habisan melewati pemain Persebaya dan diumpan ke Cep Ferdiansah, tapi sayang Cep Ferdiansah terlambat untuk menyocol bola dan menjadi gol kedua bagi Persib Bandung. Dan Cep Ferdiansah ini adalah salah satu pemain yang memang asli didikan dari Akademi Persib Bandung, sempat memperkuat timnas U16 ya kalau saya nggak salah dari Coach Sinteyong, dan digadang-gadang menjadi salah satu wonderkid Persib Bandung yang bisa menggantikan seorang Febri Haryadi, karena ketika waktu dia muncul bisa dibilang cukup menjanjikan dengan kecepatannya yang mirip-mirip dengan tipe permainan Febri Haryadi lah, dengan Bow gitu kan. Tetapi yang harus kita pahami juga, sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan tentang bagaimana kualitas pemain muda di Persib Bandung. Karena kita harus akui bobotoh secara dengan penuh kesadaran kalau Persib ini adalah salah satu akademi terbaik di Indonesia. Bahkan akademi Persib Bandung itu sangat sering, saking seringnya gitu kan, sehingga saya kasih acungan jempol, sering sekali juara di kategori umur, entah itu di Indonesia ataupun Jawa Barat ataupun nasional dan segala macamnya. Itu udah terkenal lah Akademi Persib Bandung, apalagi dulu sebelum ada Elite Pro Academy ya. Sekarang kan udah mulai tuh ada Elite Pro Academy, di mana setiap tim yang bermain di Liga 1 wajib memiliki tim usia mudanya yang juga diadukan Siga Liga 1 gitu kan. Nah dulu mah sebelum itu Persib berjaya banget, walaupun sekarang juga cukup berjaya. Dan jika seandainya kita sebutkan hiji-hiji bobotoh, para pemain di Liga 1 banyak sekali asli didikan dari Persib Bandung yang sekarang menjadi tulang punggung di tim-timnya. Salah satunya mungkin saudara kita di Persija Jakarta, Andri Tani, Hanif Syahbandi, itu asli didikan dari King Persib Bandung gitu kan. Dan itu sebabnya Persib sebenarnya memiliki potensi untuk bisa mengembangkan pemain muda. Bahkan kalau seandainya nanti siklus sepak bola di Indonesia udah lebih baik, Persib bisa menjadi tim yang kaya raya bukan hanya dari segi prestasi, dari sponsorship, tapi dari hasil penjualan pemain. Karena sebenarnya akademi itu kalau di luar negeri itu tuh menjadi bibit pemain yang nantinya diorbitkan. Kalau pemain itu halus, dijual ke tim lain dengan biaya yang cukup fantastis. Kan itu bisa menjadi pemasukan kas untuk Persib Bandung juga. Tapi kalau melihat ke arah situ, sepertinya untuk di siklus sepak bola Indonesia masih jauh lah ya, kalau untuk kita menghitungkan ke situ. Nah, cuman sekali lagi saya ingin bilang kalau sebenarnya kita tidak bisa terlalu menyalahkan kepada para pemain muda Persib Bandung kenapa mereka tidak bisa maksimal dalam bermain. Karena inilah Persib Bandung, tim besar yang memiliki banyak uang, yang memiliki kemampuan begitu mudah untuk merekrut pemain-pemain dengan label bintang, dengan label timnas, dengan biaya segimanapun gitu kan, kasarnya bisa direkrut oleh Persib Bandung. Sehingga kesempatan untuk pemain muda bisa berkembang di tim Persib senior itu sangat sedikit. Walaupun memang ada beberapa kali juga pemain-pemain yang memang diorbitkan asli dari Akademi Persib Bandung dan sukses bermain di Persib senior. Salah satunya mungkin yang terdekat ya ada Hen, ada Febri Haryadi, ada Kakang Rudianto juga yang sekarang udah lebih sering bermain. Tapi sisanya kebanyakan gagal karena jarang mendapatkan menit bermain. Ya itu tadi kalau Persib adalah tim besar yang mereka tidak pernah akan kekurangan stok pemain. Kalau seandainya hayang instan, meuli weh nu alus. Kurang lebih nama seperti itu. Nah, kecuali mungkin ada pelatih yang benar-benar
memang mampu, kuat mentalnya. Karena kan memainkan pemain muda itu banyak sekali resikonya. Salah satunya adalah resiko tekanan dari kita selaku bobotoh yang ingin melihat Persib itu menang terus itu kan. Sementara pemain muda itu kan perlu menit bermain, mereka perlu berkembang juga. Dan Ceperdiansa bagi saya memperlihatkan kemarin kalau dia kekurangan menit bermain. Kalau seandainya mungkin Ceperdiansa lebih sering diberikan menit bermain, walaupun hanya satu kali pertandingan itu 10 menit, 15 menit, atau 5 menit, seenggaknya rasa percaya diri dia akan terus berkembang. Dan memang di pertandingan semalam kita harus akui Ceperdiansa sebelum bukan hanya tentang kesalahannya yang gagal mencocol bola, memang ada beberapa passingnya yang gagal, yang salah, pergerakannya yang kelihatan dia nggak pede gitu kan, seperti penuh tekanan. Ini tuh nggak ditonton sama bobotoh loh, apalagi kalau seandainya ditonton oleh bobotoh. Nah, sebelum pertandingan melawan Persebaya, memang sebenarnya udah ada nama Zulkifli. Zulkifli ini pemain winger, si hitam-hitam kecil yang kelihatannya bagus banget kalau seandainya di kategori umur ya, kita lihat permainannya yang sekarang mulai diorbitkan. Sebenarnya diorbitkan ini banyak banyak alasan, bukan hanya masalah Ceperdiansa yang memang kena evaluasi. Kalau tentang kena evaluasi memang ini betul ya. Jadi setelah laga melawan Persebaya itu ada evaluasi dari Coach Bojan Hodak dan salah satu evaluasinya tertuju kepada Ceperdiansa. Tapi sebelum evaluasi itu memang maaf bobotoh. Memang sebelumnya Persib juga sedang mengevaluasi lini depan, di mana kita kehilangan David da Silva dan kehilangan Mailson 5. Bukan kehilangan dari laganya, laganya ada, tapi kualitasnya, kontribusinya yang kita kehilangan dari seorang Mailson 5. Kita akan bahas besok itu bobotoh tentang David da Silva dan juga Mailson 5 karena ada pembahasan menarik. Kita fokus dulu ke Ceperdiansa hari ini, di mana muncullah nama Zulkifli yang diorbitkan dari akademi yang mulai latihan bersama Persib senior, udah sempat diwawancara juga dan Zulkifli sangat senang katanya mendapatkan pengalaman untuk bisa berlatih dengan Persib senior dan berharap bisa bergabung dengan Persib Bandung. Nah, ini tuh adalah ancang-ancang awal dari manajemen Persib karena takutnya Persib benar-benar kehilangan David da Silva karena cedera lama, kehilangan sosok kontribusi dari seorang Mailson 5, jadi Persib harus ada pengganti, di mana Ceperdiansa juga ternyata ketika melawan Persebaya tidak maksimal, mungkin Zulkifli ini bisa menjadi opsi, bisa menjadi jawaban lah bagi Persib Bandung. Walaupun sekali lagi ya pemain muda jelas ketika bermain di Persib senior itu memiliki level yang berbeda. Dia tidak akan sehebat ketika ada di kategori umur karena levelnya berbeda, intensitasnya berbeda, mentalitasnya berbeda, lawan-lawan kualitasnya juga berbeda. Dan juga tidak jarang kalau para pemain muda ini gagal bersinar ada di Persib Bandung, terutama di lini serang. Karena kita tahu kalau Persib Bandung dari dulu sampai sekarang budayanya itu lini serang itu lebih suka nyari pemain asing atau pemain liga lokal yang memang udah matang gitu. Karena tadi duitnya kenceng gitu Persib mah, sehingga banyak sekali pemain-pemain muda Persib Bandung khususnya untuk lini serang itu jarang sekali bisa berkembang di Persib Bandung. Bahkan yang kemarin saja Ridwan Ansori nggak main satu kali pun bersama Persib Bandung gitu kan. Dan ini akankah menjadi keputusan yang kembali sia-sia bagi Persib Bandung membawa pemain dari akademi, atau justru Zulkifli bisa menjawab dari permasalahan-permasalahan yang ada di lini serang Persib Bandung sementara ini. Segitu dulu lah mungkin untuk pembahasan hari ini bobotoh. Kita besok akan bahas lagi tentang Mailson 5 dan David da Silva. Assalamualaikum.